Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Hazlianda Lubis, kelas 3C D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kegiatan saya selama PKL di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, dan tidak lupa pula salawat beriringan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Sebelum masuk ke pembahasan kegiatan PKL saya akan membahas beberapa poin terlebih dahulu. Yang pertama yaitu latar belakang pelaksanaan PKL. Kegiatan PKL menjadi tolak ukur sejauh mana penguasaan ilmu yang didapat dari instansi pendidikan dapat diterapkan dalam dunia kerja. Kegiatan PKL ini diadakan oleh instansi pendidikan dengan tujuan agar menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya. Oleh karena itu, Politeknik Negeri Padang selaku salah satu instansi pendidikan mengadakan program PKL bagi mahasiswanya, termasuk mahasiswa jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya memilih PKL di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang karena saya ingin menambah wawasan dan ilmu terkait akuntansi yang diterapkan di dunia kerja, khususnya di bidang pemerintahan. Yang kedua yaitu tujuan pelaksanaan PKL. PKL diadakan dengan tujuan diantaranya untuk mengimplementasikan materi yang didapat selama perkuliahan ke dalam dunia kerja, untuk membuka hubungan kerjasama antara Politeknik Negeri Padang dengan BPKAD Kota Padang. Dan yang ketiga yaitu manfaat pelaksanaan PKL. Pelaksanaan PKL ini dirasakan oleh beberapa pihak, diantaranya yang pertama yaitu mahasiswa. Mahasiswa dapat mengimplementasikan materi yang didapat di perkuliahan ke dunia kerja. Yang kedua, bagi Politeknik Negeri Padang. Politeknik Negeri Padang dapat membuka hubungan kerjasama dengan BPKAD Kota Padang. Dan yang ketiga, bagi BPKAD Kota Padang. BPKAD Kota Padang dapat membuka hubungan kerjasama dengan Politeknik Negeri Padang, dan BPKAD Kota Padang mendapat bantuan tenaga kerja terdidik dalam menyelesaikan tugas sehari-hari secara efektif dan efisien. Saya melaksanakan PKL di BPKAD Kota Padang. BPKA Kota Padang merupakan badan atau SKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015. Kemudian BPKA berganti nomenklatur menjadi BPKAD setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. BPKAD Kota Padang merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang dipimpin oleh seorang kepala badan dan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Tujuan yang hendak dicapai oleh BPKAD Kota Padang yaitu 1. Meningkatkan kualitas APBD, 2. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah, 3. Meningkatkan kualitas penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah, 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah. Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh BPKAD Kota Padang yaitu 1. Mewujudkan penyusunan APBD sesuai ketentuan yang berlaku, 2. Meningkatnya kecepatan penatausahaan keuangan daerah, 3. Meningkatnya ketepatan waktu penyajian pelaporan keuangan daerah, dan keempat, meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 86 Tahun 2019, susunan organisasi BPKAD Kota Padang terdiri dari 1. Kepala Badan, 2. Sekretariat, 3. Bidang perencanaan anggaran daerah, 4. Bidang pengelolaan barang milik daerah, 5. Bidang akuntansi dan pelaporan, 6. Bidang perbendaharaan daerah, dan 7. Kelompok jabatan fungsional. Saya melaksanakan PKL di bidang perencanaan anggaran daerah BPKAD Kota Padang. Bidang perencanaan anggaran daerah mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mempersiapkan bahan perumusan penyelenggaraan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD yang menyangkut tentang belanja langsung, belanja tidak langsung, pembiayaan, penatausahaan, dan perencanaan anggaran. Kegiatan PKL dilaksanakan selama 3 bulan yang dimulai pada 5 Maret 2021 dan berakhir pada 5 Juni 2021. Saya melaksanakan PKL di bidang perencanaan anggaran daerah BPKAD Kota Padang. Selama melaksanakan PKL, saya melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya membantu pekerjaan
pegawai bidang perencanaan anggaran daerah BPKAD Kota Padang. Beberapa kegiatan yang saya lakukan yaitu: 1. Melakukan cross-check rincian pergeseran rekening belanja sub kegiatan SKPD tahun anggaran 2021 yang ada di rekapan manual Microsoft Excel dengan yang ada di SIPD. Kegiatan ini membutuhkan data rekapan manual rincian pergeseran belanja sub kegiatan dan data yang ada di SIPD. Rekapan manual ini dibuat oleh petugas admin anggaran berdasarkan surat masuk dari SKPD yang bersangkutan yang ingin melakukan pergeseran rekening belanja sub kegiatan, dan surat tersebut sudah disetujui oleh kepala badan dan kepala bidang perencanaan anggaran daerah. Sedangkan data yang ada di SIPD dikerjakan sendiri oleh SKPD namun dicetak oleh petugas admin anggaran. Selanjutnya, kegiatan kedua yaitu membuka sub kegiatan pergeseran yang diajukan SKPD di aplikasi SIPKD. Kegiatan ini dilakukan supaya SKPD dapat mengubah nilai rekening setelah pergeseran yang ada di SIPKD. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menghapus tanggal valid sub kegiatan SKPD di Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPKD. Yang ketiga yaitu melakukan cross-check nilai RAK setelah pergeseran pada SIPKD sesuai dengan surat masuk dari SKPD. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa nilai rekening pada SIPKD telah sesuai dengan nilai rekening berdasarkan surat masuk dari SKPD. Yang keempat yaitu melakukan transfer DPA ke surat penyediaan dana. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar anggaran kas yang sudah diperbaiki di SIPKD sebelumnya juga terperbaiki di SPD. Selanjutnya yaitu membagi pagu refocusing per SKPD. File yang telah dibagi oleh petugas admin anggaran akan dikirimkan ke setiap SKPD. File ini berguna sebagai acuan bagi SKPD dalam melakukan input pagu refocusing ke aplikasi SIPD. Yang keenam yaitu melakukan input data penyesuaian pagu belanja SKPD pada Microsoft Excel. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan DPA dari masing-masing SKPD. Yang ketujuh yaitu mengagendakan surat masuk. Surat-surat yang masuk ke bidang perencanaan anggaran daerah akan dicatat ke dalam buku agenda surat masuk. Yang kedelapan yaitu menerima DPA dari setiap SKPD. DPA dari setiap SKPD diterima oleh BPKAD Kota Padang sebanyak 8 buah, di mana 7 buah untuk bidang perencanaan anggaran daerah dan 1 buah untuk bidang perbendaharaan daerah. Yang kesembilan yaitu menggandakan dan memindai surat atau dokumen. Yang ke-10 yaitu membantu persiapan bahan rapat TAPD dengan SKPD terkait refocusing. Yang ke-11 yaitu memberi cap stempel Wali Kota Padang dan Sekretaris Daerah pada Peraturan Daerah Kota Padang nomor 7 tahun 2020 dan pada Peraturan Wali Kota Padang nomor 157 tahun 2020. Yang ke-12 yaitu meminta tanda tangan pihak yang terkait dengan anggaran seperti surat perintah perjalanan dinas. Yang ke-13 yaitu mengantar DPA SKPD ke pihak yang terkait. Yang ke-14 yaitu mengantar peraturan Wali Kota Padang tentang pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kota Padang ke beberapa kantor SKPD. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang diperoleh. Selama perkuliahan saya banyak menerima ilmu atau hal-hal positif yang membantu saya dalam melaksanakan PKL. Hal-hal positif tersebut diantaranya disiplin diri dan waktu, saya mampu bekerja secara tanggap, cepat, dan tepat, saya mampu menggunakan Microsoft Excel dengan baik, dan saya mampu beretika dalam berkomunikasi serta mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan cepat. Selama kegiatan PKL, saya merasakan adanya peningkatan pada soft skill yang saya miliki seperti kemampuan komunikasi, kemampuan disiplin waktu, dan kemampuan adaptasi. Dan juga saya merasakan adanya peningkatan pada hard skill atau kognitif yang saya miliki seperti saya lebih mengetahui fungsi menu-menu pada Microsoft Excel, saya mengetahui aplikasi atau sistem yang digunakan pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dan juga saya mengetahui cara menggandakan memindai surat atau dokumen. Berdasarkan pengalaman saya selama PKL, kunci sukses dalam pekerja menurut saya yaitu adanya keseimbangan antara kemampuan soft skill dan kemampuan hard skill yang dimiliki. Dan juga setelah PKL, saya memutuskan untuk terus mengasah dan mengembangkan kemampuan soft skill dan hard skill yang saya miliki melalui melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sambil bekerja. Sekian presentasi tentang kegiatan PKL di BPKAD Kota Padang. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.